Bab 2415. Pada saat ini, di kediaman guru negara, hari sudah hampir malam dan orang-orang sedang makan malam. Saka menghadap meja penuh makanan, tetapi dia merasa agak gelisah. Makanan ini sama dengan Bu Wendy. Ya, apa yang sedang kamu pikirkan? Cepat makan. Pada saat ini, Davina mengetuk tangan Saka dengan sendok. Saka mengalihkan pandangannya, menatap guru negara yang duduk di kursi utama. Setelah agak ragu, dia tak kuasa menahan diri untuk bertanya, "Ini masakan buatanmu? Jangan banyak bermimpi." Davina agak terkejut hingga hampir tertawa, lalu berkata, "Kamu masih ingin guru negara memasak untukmu? Memangnya atas dasar apa kamu pantas mendapatkan perlakuan seperti itu? Baguslah kalau memang bukan." Saka akhirnya menghela napas lega. Dia sudah pernah trauma dengan masakan Wendy. Saka segera mengambil mangkuk dan sendoknya, kemudian mulai makan. Ya, rasanya enak. Jadi dia langsung melahapnya. Kenapa anak ini kelihatan seperti habis mengalami penyiksaan yang sangat kejam? Melihat penampilan Saka, Davina mulai bertanya-tanya dengan ragu. Guru negara di sampingnya hanya tersenyum, mengambil secangkir teh dan meminumnya perlahan. Lalu berkata, "Selanjutnya, kompetisi kota Sentana akan dimulai. Kalian akan menghadapi tantangan baru lagi." Saka tersenyum acuh tak acuh sambil menyahut. Selama mereka nggak memainkan trik kotor, nggak ada yang perlu ditakutkan. Ini, jangankan hal lain, kelima jenius itu bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Memangnya kamu benar-benar berpikir kalau tingkatanmu itu nggak tertandingi? Memangnya kamu menganggap dirimu Adril? Cibir Davina. Aku memang Adril. Tapi kenapa kamu selalu mencari-cari kesalahanku? Seolah-olah aku sudah pernah berbuat salah padamu. Batin Saka dalam hati. Mungkin, kamu akan punya kesempatan untuk bisa melampaui Adril suatu hari nanti. Pada saat ini, guru negara tiba-tiba menyahut sambil tersenyum. Omong-ngomong soal ini, Saka meletakkan sendoknya sambil menatap guru negara dan bertanya dengan serius. Kalau Adril dan aku berada di depanmu pada saat yang sama, siapa yang akan kamu pilih sebagai muridmu? Identitas Adril adalah rahasia terbesar Saka. Hari ketika identitasnya terungkap juga makin dekat. Saka ingin menguji sikap guru negara terhadap Adril. Guru negara itu hanya meliriknya dan tersenyum samar. Lalu berkata, "Kamu seperti gadis kecil yang sedang bertanya pada pacarnya. Kalau aku dan mantan pacarmu berdiri di hadapanmu, apa kamu akan memilih aku atau mantan pacarmu?" Davina juga menyela dengan nada menghina. Seperti bertanya apa aku lebih suka ayah atau ibu. Wajah Saka menjadi muram. Apakah ini yang dia maksud? Namun, ketika melihat guru negara bercanda, Saka merasa bahwa guru negara, yang selalu tampak sulit untuk dijangkau itu saat ini mulai sedikit membumi dan terasa dekat. Tepat ketika Saka hendak bertanya lagi, Davina mulai mengejeknya dan membuat lelucon, yang membuat Saka merasa makin bingung. Davina ini, kenapa dia bersikap seperti dia sangat membenciku, seolah-olah aku pernah tidur dengannya. Setelah makan dan minum sampai kenyang, guru negara tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Davina, ada beberapa hal yang perlu dilakukan." Tubuh Davina agak menegang. Dia menatap Saka dengan tatapan rumit, lalu menghela napas dan berkata, "Ikuti aku." "Mau kemana?" sahut Saka bingung. "Diam." Davina tampaknya sangat marah. Setelah keduanya pergi, guru negara duduk di sana, mengambil cangkir dan menuangkan segelas anggur. Lalu, terdengar suara yang sangat lembut. "Terima kasih." Di depan meja, ada seorang pria yang muncul entah dari mana. Dia mengambil gelas anggur itu dan meneguknya sekaligus. Lalu, dia meletakkan gelas anggurnya dan berkata sambil tersenyum, "Ini adalah anggur yang dibuat oleh guru negara sendiri dan aku sudah lama nggak meminumnya." "Satu gelas lagi." "Sudah habis," jawab guru negara dengan enteng. Pria itu tertawa sambil berkata,
Guru negara menipu kaisar. Masih ada sedikit anggur di dalam kendi itu. Guru negara mengambil kendi anggur dan melepaskan tangannya. Kendi itu jatuh ke lantai dengan bunyi keras, pecah berkeping-keping dan membuat cairan anggur berceceran di mana-mana. Memang sudah habis, sahut guru negara itu sambil menatapnya. Kaisar tertawa dalam diam, menggelengkan kepalanya dan menyahut, "Kamu masih sama. Kalau kamu nggak setuju dengan seseorang, kamu nggak akan meninggalkan jalan keluar baginya. Sudahlah."